Oke, sekarang kita akan coba bahas dari pertanyaan teman-teman ya tentang prodi pilihan yang mau kuliah di SNBP UNESA tahun 2025. Nah, disclaimer dulu, ini saya prediksi berdasarkan data ya. Jadi mungkin akan lebih condong memberatkan karena emang seketat itu di SNBP ya. Bukan maksud menjatuhkan. Jadi kalau misalnya kalian sudah yakin dengan pilihan kalian, nih langsung pilih aja ya. Jadi nggak usah dengerin kanan kiri, langsung aja pilih. Hoki kita juga nggak ada yang tahu ya. Nah, di sini ada 40 pertanyaan ya, kita bahas satu persatu. Oke, mulai dari yang pertama di sini. Pilihan satunya ada di PKSD, pilihan duanya akuntansi, alumninya lumayan banyak di UNESA, rata-ratanya di 89,19. Akreditasi sekolahnya A ya, ini nanya aman atau enggak ya. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya dilihat pilihannya ini ngeri banget ya. PGSD sama akuntansi yang mana di kampus manapun selalu rame. Coba kita lihat data dari dua prodi ini ya. Ini sebaran dari 5 tahun terakhir nih sudah ada ya. Mulai dari PGSD dulu untuk daya tampungnya tahun ini di 120, ini semakin naik ya dari tahun lalu 113. Kita lihat sebaran dari peminatnya dari 5 tahun terakhir ini mungkin lebih lumayan stabil ya di 1.500, 1.600. Nah, patokannya pada tahun lalu aja karena ini lumayan stabil di sini. Nah, kalau misalkan dibandingkan nih peminat sama daya tampungnya kita bandingkan sama tahun ini lah. 1682 ini 120. Artinya ini kalian harus lebih baik dari 1.500 pendaftar prestasinya buat lolos ya. Seketat itu. Jadi pastikan nih prodinya nih harusnya nih pilihan pertama. Akuntansi ini juga demikian ya, 1.200 ya. Untuk kuotanya di 78. Nah, ini ketat banget ya. Jadi kalau misalkan nanya aman enggak, jelas ini sangat tidak aman ya. Ini harusnya kalau misalkan kalian misalkan ya, meskipun setinggi apapun nilai kalian ya. Jadi jangan sampai milih dengan keketatan yang sama. Kalau kayak gini, ini pilihan pertamanya seumpamanya nggak lolos, ini pilihan keduanya hampir nggak ada harapan ya. Karena untuk prodi-prodi yang ketat kayak gini, ini hampir pasti ini cuma selesai di seleksi pilihan pertama ya, sudah nggak ngelirik di pilihan kedua. Jadi buat kakaknya ini mending pilih salah satu. Jadi mending pilih salah satu, pilihan keduanya ambil yang lebih ini ya, lebih sepi peminat. Karena sayang ya untuk yang nilainya ini juga nggak jelek-jelek banget gitu ya. Karena di sini emang saingannya nilai-nilainya pada bagus-bagus semua. Makanya di sini nih ganti aja untuk pilihan keduanya yang jauh lebih sepi. Untuk pilihan yang PGSD atau akuntansi ini sebenarnya bebas ya. Ini sama-sama kurang aman ya. Ini pilihan pertamanya juga agak kurang aman juga sebenarnya. Bersaing iya mungkin ya, tapi ya gitu ya. Ini pastikan pilihan keduanya aja biar lebih aman nantinya pilih yang agak sepi. Oke, kita lanjut ke ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi di sini katanya kakaknya mau ngambil manajemen ya, rata-rata semester 1 sampai 4-nya ada di angka 89. Oh ya, UNESA ini khusus UNESA ya, lainnya biasanya 1 sampai 5 semester, tapi khusus UNESA cuma ngambil sampai semester 4 di nilai raportnya ya. Jadi ini ada 89, kira-kira aman nggak? Alumninya lumayan banyak katanya, ini poin plus ya. Terus berikutnya ini juga nanya di Sisfor ya. Jadi di sini kalau misalkan diperhatikan dari sebaran datanya ya, peminatnya aja langsung sini. Ini lumayan stabil di 1.900, 2.000 ya. Jadi ini hitungannya ketat banget, sangat ketat. Jadi pastikan di pilihan pertama ya. Kalau misalkan kakaknya di sini nanya ya dengan nilai 89, alumninya lumayan di sini aman atau enggak di pilihan pertama manajemen, jawabannya kurang aman ya. Nilainya di sini gara-gara nilainya nih agak lumayan rendah di bawah 90. Untuk ukuran manajemen yang hampir 2.000 pendaftar ini bakalan sulit ya. Karena yang daftar di sini rata-rata itu bukan yang kayak ngambil pilihan kedua, enggak ya, ini pada prestasinya pada bagus-bagus ya. Selain kalian harus menyingkirkan 1.800 peserta, 1.800 loh.
Ini gede banget dan nilainya juga bagus-bagus. Jadi ya kurang aman tapi masih bisa dicoba ya. Untuk sisfornya ini juga sama ya. Ini jangan dijadikan pilihan kedua. 62 daya tampungnya. Tapi untuk tahun ini 80 ya, lumayan naik ya, signifikan juga ya. Tapi untuk peminatnya di sini di rentang 77 ini semakin naik tiap tahun ya. Jadi mungkin diprediksi tahun ini juga agak lumayan naik. Jadi ini pastikan pilihan pertama. Jadi kalau misalkan nanya manajemen atau sisfor, lebih aman di sisfor jadi pilihan pertama ya. Dengan catatan di sini kalian harus ada mapel pendukungnya ya. Nanti pilihan keduanya ambil yang jauh lebih sepi. Oke, di sini ada pertanyaan yang ketiga ya. Pilihan pertamanya PGSD, keduanya Tata Rias. Ini PGSD kenapa rame banget? Di sini PGSD tadi sudah dijelaskan ya. Ini ya sudah ketat banget PGSD ya. Untuk jumlah daya tampungnya ada di 120, lumayan, cuma ya pesertanya di 1600-an alias 1500 yang harus kalian singkirkan. Ini nggak ada datanya, jadi kita nggak bisa ngasih ya peluangnya gimana. Untuk posisi pemilihan Tata Rias nih oke banget ya buat dijadikan pilih 2. Jadi kalau posisi pemilihannya nih sudah oke, dengan catatan nilai kalian lumayan bagus buat daftar di PGSD. Jadi ya oke lah ya untuk pilihan ini. Terus berikutnya di sini ada kakaknya mau ambil psikologi katanya, di rata-ratanya 93, eligible kedua tinggi banget. Terus sertifikatnya paskib sama tahfidz. Nah ini mungkin satu pilihan, pilihan keduanya nggak tahu apa ya. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat di data psikologi ya, untuk peminat dari 5 tahun terakhir ini lumayan makin naik. Oh enggak, di sini sempat turun ya, tapi dia ada di angka 1500-an ya. Ini agak lumayan stabil. Jadi bisa diprediksi tahun ini ya sekitaran segini. Dan untuk daya tampungnya 162, artinya 1400 yang harus kalian kalahkan ya. Kalau misalkan kita lihat dari secara nilai 93 ini tinggi ya. Eligible-nya 2, tapi sayangnya di UNESA nggak mandang eligible, beda dengan UNER ya. Terus ya aman atau enggak terlalu ya. Dengan tingkat keketatan kayak gini, tapi masih bisa bersaing karena di sini ada sertif juga. Terus mungkin masih kurang di info alumni ya. Alumni itu penting ya, meskipun di UNESA sendiri bilang kalau nggak ada alumni juga masih oke, tapi dengan adanya alumni itu kita tahu bahwa indeks sekolah kita itu lumayan bagus, ini makanya peluang kita juga makin gede. Jadi kalau misalkan nanya sini seumpamanya nggak ada alumni, ini agak lumayan ya bersaing ya, cuma agak lumayan berat ya. Tapi kalau misalkan ada alumni banyak, nah ini lumayan gede peluangnya ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pilihan satunya di matematika, terus pilihan keduanya di manajemen, tapi yang kampus Magetan ya. Nah ini untuk datanya matematika, nah ada di 26%, ini nggak ketat ya. Jadi ada 226 pendaftar tahun lalu. Untuk tahun ini kuotanya naik ya jadi 69. Jadi ini pertanyaannya di sini oke ya jawabannya di pilihan pertama. Terus untuk manajemen, nah ini baru muncul tahun lalu ya, ini juga oke 206. Jadi kalau nanya ini pilihannya oke ya, oke banget ya. Dengan prestasi di sini, karena nggak ada prestasinya ya kita nggak bisa tentukan peluangnya bagus banget atau enggak. Tapi kalau prestasi kalian tanggung pun ini agak lumayan ya, pilihannya oke ya. Apalagi kalau misalkan prestasi kalian tinggi, auto lolos di sini ya. Jadi aman jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya ada pilihan pertamanya di sini matematika UNER dan keduanya ada tata boga UNESA. Rata-ratanya di 95, tinggi dong. Terus ini nggak ada sertif sekolahnya. Ini kalian jangan terpaku pada top 1000 di LTMPT ya. Itu sekarang sudah nggak terlalu relevan. Apakah kampus punya daftar 1000? Jawabannya punya ya, karena tiap tahun dari pihak panitia SNPMB sekarang ya itu ngasih ya. Jadi tiap sekolah rata-rata skor UTBK-nya dikasih ke kampus. Dan kampus olah sendiri masing-masing beda ya, yang dinamakan dengan indeks sekolah. Jadi jangan patokan pada ini ya. Ya meskipun ini bisa sebagai acuan dikit-dikit juga oke, boleh lah ya. Alumninya di UNER ada 2, Mandiri sebenarnya juga oke ya. Ini lewat jalur apapun asalkan ada alumni itu dapat memperbesar indeks sekolah ya.
UNESA alumninya banyak. Nah, ya mending di UNESA sebenarnya. Kalau misalkan di sini kalian milih kampus atau milih ya kampus sama jurusan, ambil yang banyak alumninya ya. Terus jurusan perbankan SMK gimana? Oh, jurusannya dari SMK. Oke, yang pertama di UNER nih, UNER matematika ya. Matematika UNER sebenarnya nggak ketat ya di 117 pendaftar. Cuma kuotanya lumayan ya, nambah gede di sini sudah 30, tahun lalu di 18. Ada di angka 15%. Ini peluangnya oke banget sebenarnya ya. Di angka 95 ya. Terus alumninya katanya banyak. Jadi di sini peluangnya gede banget ya kalau misalkan beneran alumninya banyak. Oh, yang di UNESA yang banyak ya. Ya lumayan oke lah ya. Nih peluangnya dua-duanya nih masih oke karena Tata Boga ini masih aman dijadikan pilihan kedua. Jadi jawabannya nih pilihannya oke banget ya, peluangnya lumayan gede buat lolos. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pendidikan administrasi perkantoran sama yang kedua itu ekonomi. Ada 3 sertifikat nasional, wis ngeri ya juga satu sertifikat ini. Kira-kira peluangnya besar atau enggak? Ini enggak nyantumin nilai ya. Oke, di sini untuk kita ini aja, kita review dari prodinya aja. Administrasi perkantoran. Nih perkantoran untuk daya tampungnya ada di angka 108, ini tinggi banget ya. Tapi jumlah peminatnya ini juga lumayan di 840, 677, terus ya masih stabil di 800, 600, 700-an ya. Jadi untuk pilihan pertama oke sih, ini oke ya, lumayan gede. Ini kalau misalkan rapornya bagus ini tinggi ya peluang masuknya ya. Jadi aman di pilihan pertamanya. Pilihan keduanya ada di ekonomi. Ekonomi di sini di UNESA juga nggak terlalu ketat ya, di 12%. Kuotanya di 79, sekarang naik jadi 100 dong, ini naik tinggi ya. Terus untuk daya tampung tuh jumlah peminat tahun lalu ada di angka hampir 700. Pilihannya ya oke ya, ini peluangnya lumayan bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Terus ini ada pilihan pertama ada di HI Hubungan Internasional. Ilkom, kenapa ada Ilkom dipilih di pilihan kedua? Ini kebalik. Nah, ini kayaknya kebalik sih. Soalnya apa? HI di sini, HI ini jurusan baru yang baru muncul di tahun ini baru ya. Ini baru muncul di tahun ini unpredictable. Jadi nggak tahu ya prediksinya gimana. Cuma hukum rata-rata base-nya rame. Ini biasanya kalau misalkan baru kayak gini jurusan favorit biasanya jadi opsi bagi teman-teman yang nilainya agak tanggung. Jadi yang daftar di sini rata-rata biasanya tanggung sih, nggak tinggi-tinggi banget. Soalnya kalau tinggi-tinggi banget biasanya agak males daftar di prodi baru ya. Terus untuk Ilkomnya harusnya kalian balik ya. Kalau ada kayak gini nih, Ilkomnya ini pilihan pertama, yang ini pilihan kedua ya. Jadi kita coba prediksi di sini yang Ilkomnya ada di pilihan pertama. Pilihan pertama sebenarnya oke ya, ini nilainya nggak ada jadi nggak bisa kita prediksi peluangnya ya. Jadi ini pilihan pertama lumayan oke kalau nilai kalian bagus, ada alumni, ada sertif ya lumayan oke. Jadi pilihannya aman, nggak terlalu ya, ini nggak terlalu. Cuma kalau dibalik ini mungkin masih ada peluang karena ini yang jurusan baru ini agak tricky ya. Terus pertanyaan berikutnya ada pilihan pertama ilmu administrasi negara, terus ada yang kedua itu bisnis digital. Kita lihat dari datanya. Untuk administrasi negara ini ada di 1000 ya. Untuk sebaran datanya naik ya. Ini tahun lalu kita patokannya pada 1000 di tahun 2024. Kuotanya juga lumayan naik dari 90 ke 115. Jadi di pilihan pertama sudah lumayan oke ya. Di sini rata-ratanya kayaknya sudah menyantumkan ya di 89, cuma kurang data. Jadi kalau menyantumkan ini selain rata-rata karena komponennya kan banyak ya. Jadi bisa mapel pendukung, sertifikat, ada sebaran alumni ya, bukan ada alumni di ininya ya di prodinya, tapi alumni di UNESA banyak atau enggak, itu biar kita tahu indeks sekolahnya seberapa ya. Jadi untuk pilihan pertama dengan 89 di sini kalau misalkan sertif sama alumninya nggak ada ini kurang aman ya. Tapi kalau misalkan sertif ada, alumni ada, ya ini masih bersaing ya.
Untuk pilihan keduanya di sini, ini pilihannya agak tricky ya, bisnis digital nih jangan sampai jangan pilihan kedua ya. Ada 1145 pendaftar. Jadi Kakaknya di sini mungkin bisa ganti ya bisnis digital kalau target pertamanya ada di administrasi negara, yang bisnis digitalnya ganti ya. Ini agak berbahaya dengan prodi yang mirip-mirip seperti ini. Jadi ganti aja yang lebih ini ya, lebih sepi. Terus lanjut ke prodi berikutnya, ada pilihan pertamanya ada pendidikan IPA, keduanya administrasi negara. Ini sudah sadar diri nih kayaknya. Ini kebalik ya. Ini kalau misalnya kita lihat data dari IPA sendiri ini ya, untuk peminatnya ada di 300-an. Bandingkan sama administrasi negara ini yang 1000 ya. Untuk daya tampungnya ini mungkin ya emang lebih gede 115 sama 63. Cuma tetap ya ini bakalan lebih ketat di yang administrasi negara. Ini harusnya kalian balik nih, yang satu ini 2 ya. Terus untuk peluangnya nggak tahu, nggak ada nilainya ya. Jadi kalau nilai kalian lumayan oke nih sebenarnya masih oke ya peluangnya ya. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, pilihan pertamanya sastra Inggris, pilihan keduanya ada pendidikan bahasa Inggris. Ini datanya juga nggak ada, jadi kita coba cek dari opsi pilihannya aja ya. Untuk pilihan pertama sastra Inggris ya nggak terlalu ketat ya. Untuk pilihan keduanya pendidikannya juga sama, nggak terlalu ketat. Ini sebenarnya sudah oke ya pemilihannya ya, nggak masalah meskipun ketat meskipun mirip-mirip seperti ini. Dijadikan pilihan pertama, kedua kayaknya masih oke lah ya, meskipun nggak aman-aman banget. Jadi secara pilihan nih masih oke, kalau pengen di Inggris nggak masalah pilihan deket-deket kayak gini. Apakah kalau dibalik itu masih oke? Jawabannya oke ya, meskipun kalian balik ini 1 ini 2 ini masih aman-aman aja ya. Soalnya untuk prodinya juga nggak seketat-ketat itu, jadi di sini masih ada chance buat di pilihan kedua. Untuk peluangnya nggak tahu karena kakaknya nggak nyantumin data nilai. Terus untuk pertanyaan berikutnya di sini ada domisilinya Jatim tapi mau ngambil pendidikan jasmaninya di UNESA sama di UNY ya. Nah, di sini datanya sudah ada ya. Di UNESA untuk kuotanya ada 100, sementara UNY-nya di 40, agak jomplang. Tapi yang kita butuhkan di sini ya bukan dari kuotanya, tapi dari jumlah peminatnya. Jumlah peminatnya ini sebenarnya 11-12 ya. Kalau dilihat dari tingkat persaingannya, ini tingkat persaingannya lebih ketat yang UNY ya. Ini lebih ketat yang UNY. Jadi normalnya biasanya ini dijadikan pilihan 1, ini jadikan pilihan kedua. Nah, masalahnya kalau 2 kampus kayak gini ya, pilihan 2 kampus ini agak riskan ya. Karena apa? Data kalian di pilihan yang kedua itu baru masuk setelah selesai seleksi pertama, artinya setelah ditolak-tolak semua. Jadi ada kemungkinan kuotanya penuh ya. Jadi kalian di seleksi keduanya sudah nggak bisa ikut lagi. Jadi kalau misalkan nanya aman enggaknya di sini kayaknya kurang ya. Mungkin bisa dibalik ya. Dibalik ini mungkin masih ada peluang ya. Ini 1, ini 2 ya. Tapi ya di kayak gini juga sebenarnya lumayan oke, tapi alangkah baiknya kalau misalkan ini dibalik. Ini nggak ada nilainya, jadi peluangnya juga nggak bisa kita tebak ya. Terus berikutnya ada yang nanya lagi si kakak Pink. Pilihan pertamanya ada di ilmu politik UNESA, sementara pilihan keduanya ada di hubungan masyarakat UPN. Ini UPN veteran mana ini? Yang ada hubungan masyarakat nih Jogja kalau nggak salah ya. Berarti yang di sini tuh di Jogja, datanya juga kita ambil yang di Jogja ya. Terus untuk nilainya ada di 88,36, ada sertif juga ya. Pertanyaannya di sini aman atau enggak milih kayak gini. Ini sebaran alumninya nggak tahu ya. Ini kalian ya kalau misalkan mau nanya itu kalian lengkapin ya. Kayak sebaran alumni, sertif, terus mapel pendukung yang penting ini nggak ditampilkan juga. Ini kalian pokoknya lampirkan aja kalau misalkan nanti pengen dibahas lengkap ya. Oke, sekarang kita coba bandingkan aja untuk prodinya ya. Ilmu politik di 22%, peminatnya di sini baru 201 karena ini memang jurusan yang baru rilis tahun lalu ya. Sementara hubungan masyarakat yang ada di UPN di 8%-an, 500-an ya. Jadi kalau misalkan nanya pilihannya tepat atau enggak, kalau dari secara data enggak ya.
Ini harusnya pilihan pertama, ini pilihan kedua. Tapi ya, ilmu politik ini gara-gara mungkin prodi baru ya. Ini ilmu politik biasanya rame. Jadi di sini kalau nanya aman atau enggak dengan nilai 88, agak-agak mungkin yang ininya ya, yang pilihan keduanya yang di UPN ini mungkin kalau diganti ya, diganti di UNESA dengan prodi yang lebih sepi, ini mungkin bakalan lebih gede peluangnya ya daripada ngambil resiko kayak gini. Ini agak bahaya di pilihan keduanya ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pilihan pertamanya adalah pendidikan jasmani, pilihan keduanya BI aman enggak. Nah, ini butuh dorongan positif kayaknya salah nanya. Kalau kesini nih pasti negatif semua ya. Nih yang pertama di sini kita coba lihat nih, kakaknya nggak nyentumin nilai sih, jadi kita nggak bisa tebak peluangnya, cuma dari segi pilihannya aja. Untuk pendidikan jasmani, untuk daya tampungnya ada di 100, peminat tahun lalu 500-an, sementara sebaran datanya semakin naik tiap tahunnya. Untuk BI di sini ada di 89, 700-an, keketatannya aja sudah agak beda ya. Jadi di sini kayaknya kebalik deh. Ini harusnya yang ini yang satu, harusnya ini yang dua kalau secara data ya. Ini dari tingkat keketatan sama dari jumlah pendaftar di tahun-tahun sebelumnya. Di sini harusnya kakaknya ganti ini pilihan pertama, pilihan kedua. Apakah aman? Lumayan ini ya. Jadi yang prestasinya agak lumayan, nggak jelek-jelek banget, ini masih aman kok ya. Pilihan keduanya di antara keduanya ini juga oke sebenarnya. Ini sudah benar ya, kalau misalkan mau dalam pilihan kedua salah satunya, ini juga oke, peluangnya masih oke ya. Lanjut, nah ini masih 15 dong, ini nanti kita pecah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, pilihan satunya ada sastra Jerman, pilihan keduanya bahasa Jerman. Ini juga kurang populer di Indo ya, kalau misalkan sastra Eropa. Ini sastra Jerman kita perhatikan dari pilihan pertamanya dulu ya, di 45%, pilihan keduanya pendidikannya di 42%. Jelas ya, ini pilihannya bagus banget nih, bagus banget nih, soalnya peluang keterimanya bakalan gede ya. Ini kakaknya nggak nyantumkan nilai ya, tapi ya untuk nilai menengah ya, menengah ke atas ini peluangnya gede banget ya. Pertanyaan kalau misalkan aman di sini atau bagus enggaknya pilihannya, ini bagus banget karena peluangnya gede ya. Ini kalian bisa coba di sini, daftar di sini juga kalau misalkan mau aman. Oke, untuk pertanyaan berikutnya pilihan satu ada administrasi negara UNESA, yang kedua adalah yang pertama ilmunya ya, yang kedua itu administrasi negaranya. Rata-ratanya di 83, alumninya ada ya, cuma beda prodi. Nah, kira-kira aman nggak? Nah, sekarang lihat dulu untuk prodinya ya, ini kebalik atau enggak. Nah, gampangnya lihat aja keketatannya, nih paling gampang sudah ya, ini kebalik atau enggaknya. 8%, 13%. Nah, 13% berarti ini benar ya untuk posisi dari pilihannya. Nah, untuk kuotanya 115/75. Sementara peminatnya 1400. Jadi pilihannya ini lumayan bagus ya, pilihan pertamanya ini tentang administrasi negara juga, dua-duanya yang ketat ada di pilihan pertama, ini oke secara peluang. Tapi ini sekarang kita coba terka peluang lolosnya dengan nilai 83. Ini jujur-jujuran ya, 83 ini agak kurang nilainya ya. Karena untuk sekolah-sekolah bagus paralel bawah aja itu di 8 gede ya, 89, 88, itu kampus-kampus yang lumayan bagus gitu ya, itu nilainya pada tinggi-tinggi. Bahkan ada yang nggak ada di bawah 90 untuk ranking eligible-nya itu ada. Jadi kalau nanya nilai, ini nilainya agak kurang sebenarnya. Mungkin ini untuk mencari peluang yang lebih gede, ini kakaknya hapus. Jadi pilih salah satu aja. Ini administrasi negaranya nih pilih di pilihan pertama. Pilihan kedua nih cari yang benar-benar sepi ya, benar-benar sepi. Soalnya dari nilai ini enggak mendukung ya. Jadi upayakan nih biar peluangnya masih ada, ini cari yang ini ya, realistis aja ya, cari yang ini yang sepi peminat. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pilihan pertamanya ada PGSD, pilihan keduanya PPKN, nggak nyentuhin nilai. Jadi sekarang coba kita lihat dari segi pemilihannya aja.
PGSD rame di pilihan pertama sudah oke, untuk PPKN nggak terlalu rame ini oke ya secara nilai ya. Terus untuk prediksi ini ya, prediksi kalau nilai Kakaknya ini tinggi gitu ya, tinggi, ini oke ya, ini oke. Ini kalau misalkan tinggi, ada alumni, ada sertif, ini pilihannya oke banget ya. Ini peluang di pilihan pertama itu masih oke. Kalau nggak lolos pun nih peluang kedua juga masih oke. Tapi kalau nilainya tanggung, nggak ada sertif, nggak ada alumni, alangkah baiknya ini hapus ya, ganti dengan pilihan yang lain. Atau ambil langsung PKN-nya di pilihan pertama, ini bakalan oke banget buat lolos ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, pilihan pertamanya pendidikan matematika, keduanya ilmu administrasi negara. Kebalik enggak? Nah, ini sudah ngerasa ya ini kebalik nggak tahu enggak ini pertanyaannya. Nah, jawabannya ini ya bener kebalik ya. Soalnya apa? Administrasi negara ini lumayan ya. Lumayan rame meskipun di sini daya tampungnya ini lumayan gede ya. Ini harusnya ada di pilihan pertama, yang pendidikan mat nih harusnya ada di pilihan kedua. Cuma hati-hati ya kalau misalkan ada pemilihan seperti ini sama nggak linear. Ini mapel pendukungnya kalian ada nggak? Ini pertanyaannya mapel pendukungnya ada. Jangan sampai kalian asal milih. Sebenarnya kalau sekarang linear nggak linear itu nggak sebegitu mempengaruhi ya, asalkan kalian ada mapel pendukungnya ya, ada mapel pendukungnya. Soalnya itu komponen yang sangat penting ya. Jadi kalau nanya di sini nih balik ya. Ini buat Kakaknya nih harus balik nih, pilihan pertama, ini pilihan kedua. Pulangnya gede atau enggak? Kalau nilainya lumayan bagus ini lumayan ya. Kalau misalkan nilainya agak kurang, nggak ada alumni, nggak ada sertif, mungkin ini bisa dihapus, ini jadikan pilihan pertama. Pilihan keduanya bisa pilih yang lebih sepi gitu ya. Tapi kalau bagus ya tetap kayak gini juga masih oke ya. Terus di sini yang berikutnya pertanyaannya adalah pilihan pertamanya ada gizi, yang keduanya adalah tekpang, teknik pangan dari UNESA. Oke, di sini nggak ada nyentuhin nilai ya, jadi kita nggak bisa memprediksi peluangnya. Tapi kita coba lihat dari segi pemilihannya. Untuk kuotanya ya ini 70 untuk gizi, sementara tekpangnya ini baru ya ada di angka 27. Jadi tekpang ini agak tricky ya, agak tricky. Ini kalian bisa daftar ke sini nih, kita nggak tahu ya jumlah minatnya banyak atau enggak. Cuma biasanya kalau baru-baru ini pada ogah-ogah ya untuk ke prodi ini, kecuali prodinya kayak kedokteran yang benar-benar favorit itu pada kesana semua ya, meskipun prodi baru. Sementara di gizi ini aman nggak di pilihan pertama? Ya lumayan, 1000 pendaftar tahun lalu, sementara minatnya tetap di angka 70. Kalau nilainya bagus ini masih berpeluang, nilainya menengah ke bawah ini agak kurang aman ya. Jadi ya tergantung nilai sekali lagi, ini makanya nyentuhkan nilai kalau mau full ya. Oke, di sini ini kita pecah sampai 20 aja ya. Nanti kita lanjut untuk 21 sampai seterusnya. Pilihan pertamanya ada sosiologi, pilihan keduanya ada pendidikan geografi ya. Sosiologi sama geografi ini nggak ada nilainya juga, jadi kita coba cek dari segi pemilihannya aja ya. Dari sosiologi di 68 untuk kuotanya di 16%, ini 18%. Ini mirip-mirip sebenarnya di kuotanya atau di daya tampungnya ada di 90 sama 62. Peminatnya 420, 279. Ini sebenarnya mirip-mirip, nggak jauh-jauh beda ya kalau kita bandingkan peminat sama daya tampung. Jadi kalau pilihan pertama aman atau enggak, ini pilihan pertama oke ya, pilihan pertama ini oke, pilihan kedua di sini juga oke ya. Jadi dua-duanya aman. Nilai menengah itu masih oke di dua pilihan ini, apalagi bagus ya, ini peluangnya gede banget. Nilai ke bawah ya banyak-banyak doa ya.